ketika matahari terbit, ya jangan yang ketika teriknya Ya pagi lah Pak. iya jam-jam 6 misalnya, Ya. jam-jam 6 dia lihat gini kan, pasti matanya akan ngilu Pak. Nah ngilu itu tandanya lagi nurunin serotonin habis-habisan. Kalau serotoninnya turun habis-habisan, berarti badan tuh langsung bilang, oh berarti tidak saatnya untuk tidur lagi. Sengantuk apapun kalau kita lihat matahari pagi, mata tuh langsung wah kenceng banget di sini. Nah, itu tuh lagi nurunin drastis tuh, langsung ditekan habis-habisan. Apa namanya? Serotonin namanya. Serotonin. Hormon serotonin. Nah hormon serotonin ini butuh makanan Pak. Makanannya itu salah satunya magnesium. Nah magnesium itu salah satu sumbernya seperti contohnya telur, kemudian daging merah, bisa juga dari seafood seperti cumi gitu. Kalau Kerang bisa? kerang Enggak ya? Kerang lebih arah ke kalsium sih Pak. Karena kalau kerang itu kan vacuum cleaner sama tukang bersih-bersihnya laut. Iya, jadi dia membersihkan yang ada di laut, makan plankton, badannya jadi kalsium, makanya dia punya cangkang yang keras itu kan kalsiumnya itu. Benar Pak. Jadi ya kita fokusnya ke magnesium. Terus kalau kayak protein, cumi ya, sama satu lagi yang menurut penelitian tuh kangkung Pak. Kangkung, sayur-sayuran hijau yang tumbuh di air gitu kan. Kangkung ya? Kangkung. Ya. Kemudian bisa juga bayam gitu, kecambah gitu Pak, bisa. Nah, jadi kita tuh kebangun, tubuh tuh kayak bilang, kamu ini saya bangunin supaya kamu cari makanan gitu. Makanya orang ketika bangun pasti lapar Pak. Lapar itu dua, antara memang udah kelamaan tidur perutnya kosong lebih dari 4 jam pasti tubuh lapar, respon normal, atau tubuh tuh ngebangunin ketika kita langsung tiba-tiba langsung lapar, padahal tidur tadi jam 12, makan tadi jam 8, bangun jam 1, belum 4 jam kok udah lapar. Nah itu sebenarnya tubuh ngasih sinyal bahwa yuk penuhin dulu nutrisi, karena tubuh ini kan sebenarnya metabolisme kita tuh 2 kali lipat ketika tidur Pak, bukan ketika bangun. Ketika bangun yang meningkatkan metabolisme aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas kayak kita duduk kayak gini, metabolismenya diam. Tapi kalau tidur, tubuh itu tuh kerjanya ekstra, memperbaiki sel yang rusak, kemudian buang kotoran-kotoran yang dari pagi misalnya kayak kena polusi atau misalnya makanan ada zat kimianya dia buang. Makanya pas bangun tidur rata-rata pengen buang air kecil. Kemudian bangun tidur disarankan minum air putih itu biar menolong semuanya itu udah ditumpuk di bawah, dimasukin air putih biar didorong lagi biar cepat keluar gitu. Iya. Kalau air putih pagi itu kalau dulu aku itu rutin. Iya. Bangun minum dulu. Benar. Baru ke belakang. Iya. Karena kayak bersihin ya kan. Iya, dia udah numpuk. Iya. Jadi pas masuk air didorong sekalian keluar. Jadi ya kalau masalah tidur itu hari sih terakhir yang penelitiannya bahasnya gitu Pak, antara sinar matahari pagi kurang sehingga orang itu tidak bisa. Permasalahan di Indonesia ini sebenarnya bukan di terbangun kemudian nggak bisa tidur lagi Pak. Permasalahan di Indonesia ini adalah dia tidur tapi bangun masih capek. Itu hampir mayoritas orang Indonesia mengeluhkan itu. Sebabnya apa kayak gitu? Sebabnya adalah ketika tidur tuh dia tidak menyiapkan tidurnya dengan baik Pak. Oksigennya kurang. Salah satunya itu. Apanya kurang? Oksigen. Jadi ngorok dianggap biasa. Oh. Harusnya ngorok itu tuh harus dicari tahu kenapa ngorok. Iya. Kayak Haris dulu waktu zaman yang gede banget, ya Haris tahu, oh iya ini karena berat badan terlalu berlebih, otomatis waktu tidur ketekan kan, jadi ngorok gitu. Berarti harus dikurangin. Ya. Kemudian kalau orang kurus dia ngorok bisa jadi ada organ di belakangnya ini yang bengkak, tapi dia nggak sadar. Apalagi kalau orang-orang yang rinitis, yang pagi-pagi mampet gitu, berarti kan ada arah-arah rinitis, itu ada yang bengkak di dalam, tapi nggak ketahuan. Jadi memang harus diperbaiki. Sama satu lagi tuh tubuh kita nih cerdas Pak, lebih cerdas daripada yang kita bayangkan. Tubuh kita itu kalau kita membangun suatu kebiasaan, kalau kita nggak melakukan, tubuh itu bingung, sama kayak asam lambung. Kita biasa makan jam 12, ketika kita nggak makan jam 12, itu perut kita keroncong-keroncong Pak. Wah, gimana nih? Karena asam lambung itu ngikutin kebiasaan. Kalau kita biasa makan jam 12, kemudian kita geser, asam lambung tuh udah keluar. Loh, jam 12 nih, aku harus keluar. Pas keluar lah, mana makanannya? Nah, disitulah mulai gitu, merubah. Yang diserang lainnya ya. Iya. Berarti ingin pergi ada kebiasaan yang kamu lupa berarti. Seperti itu. Ingin pergi loh, apa itu? Enggak ya kayak makan sambal enggak. Cinlok. Dia cinlok dimakan sama dia. Iya. Cinlok ya kan. Harusnya dipendem aja ya. Kalau dipendem itu malah
sakitnya sakit hati bukan sakit perut nanti. Oh iya, karena uring-uringan jadinya. Uring-uringan. Cinlok dimakan. Iya. Aku makan Kalau soto sakit nggak perut, ada, habis makan sakit soto, perut sakit kampung. nyari cinlok ya kan. Sakit perut sakit kampung. Sakit perut mah sakit kampung ya. Iya. Gampang. Sakit pusing, panek, ya kan? Iya. Sakit kampung. Sakit perut, teh manis Ya, hangat. teh manis hangat. Iya, jadi kalau masalah Di tubuh lantai tuh, udah beres sudah hilang. rata-rata sih itu sih Pak. Kalau masalah Indonesia itu dia bisa tidur tapi bangun karena orang yang datang ke puskesmas itu ada juga penyakit mental itu disebabkan kurang tidur Pak. Dia namanya giddiness namanya kalau bahasa Inggrisnya. Giddiness tuh dia tidak bisa membedakan mana realita mana yang asli. Mana yang realita mana yang imajinasi gitu Pak. Jadi halu terus gitu. Oh iya Pak, karena efek kurang tidur tuh bisa membuat kita halu. Kayak contohnya orang yang ini gelas misalnya, cuman karena dia kurang tidur, tiba-tiba kegeser tangannya. Padahal dia kan udah tahu kan gelasnya di sini. Tadi tangannya, mana? Oh gelasnya di sini. Nah, itu udah arah-arah udah tidak bisa membedakan mana realita mana imajinasi. Seakan-akan barangnya ada padahal nggak ada. Barangnya ada tapi nggak kelihatan. Misalnya ya jangan kan gitu, misalnya lagi nelfon gitu lah, mana ya HP tadi ya, padahal kan HP di sini. Kacamata di sini cari, tapi Iya. mana ya? Ya itu tanda-tanda salah satu tubuh memang lagi kurang oksigen atau kortisolnya lagi meningkat. Kortisol ini kan berhubungan dengan stres Pak. Jadi ya datang ke puskesmas itu ya kan insomnia kurang tidur itu termasuk gangguan mental organik namanya. Gangguan mental yang disebabkan oleh menumpuknya sampah metabolisme sehingga tubuh tuh nggak bisa produksi karena sampahnya lagi numpuk. Percuma kalau diproduksi makanan untuk tubuh energi tapi sampah numpuk ya ujung-ujungnya nyampur jadi sampah semua jadinya. Bedanya sama konsentrasi? Konsentrasi itu ada 5 biasa kalau nggak salah Pak. 5-nya itu salah satunya elektrolit. Orang Indonesia itu sangat kekurangan garam dan kalaupun ada garam, garamnya udah diolah. Bukan garam kerasa gitu ya? Iya. Garam laut langsung gitu bukan ya? Ya, nah elektrolit itu kalau kita kurang itu jangankan otot Pak. Makanya orang pelari itu kan tiba-tiba kram, itu kan salah satu contoh kurang elektrolit. Tapi kalau kurang elektrolit itu bisa juga menyebabkan dia pingsan. Karena otak kita tuh selain butuh gula untuk energi, entah itu karbohidrat, baik itu gula pasir kah, atau madu atau yang gula merah, otak itu juga butuh suasana yang tenang. Nah tenangnya itu ya natrium dari garam, klorin dari garam, kemudian kalium juga. Nah kalau elektrolitnya terganggu, konsentrasi terganggu, terus cairan, dehidrasi ringan kan ada tuh iklan-iklan. Nah, wah kamu nggak fokus nih bisa jadi dehidrasi ringan. Dehidrasi ringan itu Lagi podcast ini. lagi podcast. Dehidrasi ringan itu ya kita kan orang terbiasa 8 gelas sehari, kemudian 2 liter sehari. Padahal ngitungnya nggak kayak gitu. Ngitungnya berat badan dikali 0,35 kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi kalau berat badannya berlebih di atas itu nggak bisa kita patok semua orang rata 2 liter tuh nggak bisa Pak. Kalau orang Ada yang lebih banyak lagi gitu. iya harus sesuaikan dengan Kalau aku beratmu 75. 75 berarti dikali 0,35 kan 25. sekitar sepertiga kan Pak, sepertiga dari 7 berarti sekitar 2 literan Bapak. Oh, 2 literan ya? Iya, 2 liter itu berarti 10 gelas sampai 12 gelas sehari. oh mana ya?